Sistem dunia hari ini adalah sistem yang penuh dengan kontradiksi terhadap dinullah al-Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sistem Dajjal ini didukung oleh kecanggihan peradaban, kecanggihan teknologi, telekomunikasi dan lain sebagainya, maka segenap nilai-nilai kekufurannya pun menjadi cepat tersebar. Dan muncullah sebuah peradaban yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan yang luar biasa terhadap Allah Ta'ala. Dan kondisi ini bila jalan terus seperti ini akan sampai pada satu tahapan di mana ketika Allah menilai bahwa peradaban yang nilai-nilainya gelap ini telah melampaui batas, telah tagha, ya, niscaya Allah Al-Muntaqim yang maha memberi balasan pasti akan datangkan balasan. Dan ini yang harus kita khawatirkan, bahwa jadwal kedatangan balasan dari Allah Ta'ala ini tampaknya sudah tidak lama lagi. Apa itu? Yaitu datangnya peristiwa dahsyat yang dikatakan sebagai ad-dukhan, kabut asap. Karenanya kalau kita pelajari rangkaian ayat mengenai ad-dukhan ini, terutama mulai dari ayat ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kabut yang nyata itu dukhanin mubin, kabut yang nyata. Dan Allah isyaratkan dari ayat 10 ini, apapun sebabnya, yang jelas dukhan ini datang asalnya dari langit. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ya ghasyannas, kabut ini akan meliputi segenap manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, kabut ini akan meliputi semua wilayah timur dan semua wilayah barat. Arba'ina yauman wa arba'ina laylah, 40 hari 40 malam. Jadi kita akan hidup dalam kegelapan yang sebenarnya. Kalau sekarang kegelapannya kegelapan maknawi, Pak. Kita dikepung dengan nilai-nilai gelap hari demi hari. Tapi ketika dukhan sudah terjadi, bahkan kita dipaksa oleh Allah mengalami pitch dark physically, secara fisik kita mengalami kegelapan. Dan jujur, ada beberapa riwayat yang mengisyaratkan bahwa dukhan ini terjadinya di bulan Ramadan. Karenanya para pengamat akhir zaman setiap makin mendekat ke bulan Ramadan meningkatkan pengamatannya terhadap tanda demi tanda ini. Dan jujur, untuk tahun ini lebih spesial lagi. Bukan lantaran tersebarnya informasi yang dikaitkan dengan dalil hadis bahwasanya dukhan akan terjadi jika pertengahan bulan Ramadannya jatuh hari Jumat. Ini dalilnya lemah, ini hadisnya lemah. Bahkan sebagian ahli hadis menyebutnya ini maudhu, palsu. Kita bukan berlandaskan itu. Mengacu kepada kitab Syekh Mubayyad Al-Mawsu'ah, ensiklopedia akhir zaman, beliau tidak menyebutkan satupun hadis dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, bahwa dukhan terjadi di bulan Ramadan. Tapi dia mengkaitkannya dengan athar. Athar ini ucapan sahabat. Termasuk athar adalah ucapan tabi'in, generasi setelah sahabat. Bahkan athar itu bisa tabi'in, generasi yang ketiga. Syekh Mubayyad diantaranya mengutip asar sebagai berikut dari tabi'in bernama Katsir bin Murrah.
ayatul hadatsani fi Ramadan alamatun fis sama ba'daha ikhtilafun minan nasi fa in adraktaha fa aksara minat ta'ami mastata'ta. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapati tanda itu, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi ini termasuk dalil yang dikutip oleh Syekh Mubayyad, dan dalam dalil ini diisyaratkan bahwa bila terjadi satu tanda di langit di bulan Ramadan, maka tanda ini mengawali terjadinya ikhtilafun minan nas, perselisihan di antara manusia. Perselisihan apa? Ya ketika akhirnya bintang berekor ini jatuh dan menabrak planet kita, maka akan terjadi bencana-bencana besar. Ketika dia jatuhnya di daratan, yang terjadi adalah ledakan dahsyat. Itulah yang menyebabkan ad-dukhan. Jadi dukhan itu disebabkan oleh hantaman keras dari langit berupa bongkahan pecahan meteor yang jatuh di daratan. Begitu dia touchdown, dia akan menimbulkan ledakan besar, seperti ledakan nuklir, tapi berlipat-lipat kali. Karena para ilmuwan mengatakan ukuran pecahan meteor itu bisa mencapai garis tengah 2 km. Jadi bayangkan batu besar, garis tengahnya 2 km. 2 km itu 20 panjangnya lapangan bola. Jadi lapangan bola 20, panjangnya dijajar gitu. Nah, batu segede gitu menghantam daratan. Tentunya dia akan menimbulkan ledakan. Dan Syekh Mubayyad sangat yakin asumsi ini akan terjadi. Karena melihat ayatnya tadi. Ayatnya mengatakan fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, meliputi segenap manusia. Hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Jadi saudaraku rahimakumullah, dukhan ini salah satu, bahkan yang paling pertama dari 10 tanda besar menurut Syekh Mubayyad, ya, karena terus terang tidak ada dalil yang qat'i yang mengurutkan 10 tanda besar itu. Tapi kalau kita baca kitabnya Mubayyad, beliau dengan sangat baik sekali menguraikan satu demi satu dari 10 tanda besar itu, sambil mengungkap nas-nas yang mengkaitkan satu dengan lainnya, bahkan mengurutkan satu dengan lainnya. Sesuatu hal yang nggak kita temukan kalau kita baca kitab-kitab akhir zaman dari ulama yang lain. Dengan segala rasa hormat kita kepada para ulama lain, mereka ketika membahas 10 tanda besar, biasanya dibahas saja satu persatu, tapi kemudian bagaimana urutannya nggak dijelaskan, ya. Tapi Syekh Mubayyad berijtihad bahwa dari 10 tanda besar itu most likely, sangat mungkin yang paling pertama itu adalah dukhan. Kenapa? Karena dukhan azab. Sedangkan kejadian-kejadian ini akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan manusia. Manusia membangun sistem yang penuh kezaliman ini, yang ujung akhirnya adalah mengundang azab Allah. Ya sekedar contoh saja, kita sudah pernah memperlihatkan contoh-contoh ini, tapi nggak ada salahnya kita perlihatkan lagi. Perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku mengundang azab Allah. Orang berdoa sok khusyuk sambil menginjak kitab suci Al-Quran. Wanita menulis Twitter yang sebelah kiri menghina agama Allah al-Islam, yang sebelah kanan menghina Allah. Kemudian sekelompok pemuda mengaku muslim menari-nari, bernyanyi-nyanyi sambil membakar kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Memangnya Anda pikir ini peristiwa biasa? Ini bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang menggoncang arsy. Ya. Karena mereka sendiri tahu sebenarnya
kain itu bertuliskan syahadatain, itu bukan kain yang boleh diperlakukan demikian. Apapun simbol itu, mau mengarah kemanapun maknanya, terserah. Tapi yang pasti ini adalah kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Kenapa mesti diperlakukan dengan dibakar sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari? Nah, belum lagi berita seperti ini. Bukankah ini berita yang sangat potensial mengundang azab Allah? Sudah 23 negara di seluruh dunia yang melegalkan nikah sesama jenis kelamin. Dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, para pelaku liwat itu homoseksual, itu mereka melakukan kegiatan liwat mereka itu di 7 kota. Memang 7 kota, nggak sedikit. Tapi 7 kota itu di satu negeri, Pak, negeri Sodom. Sekarang 23 negara itu cakupannya begitu luas. Amerika Utara seluruhnya, Amerika Selatan hampir seluruhnya, Eropa seluruhnya, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Bayangkan, kalau dulu Sodom saja diazab oleh Allah dengan cara Allah mengirim malaikat Jibril dengan salah satu bulu dari sayapnya mencoleknya sehingga dia terbalik, terjungkil, ya kan? Aliyaha safilaha, yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi atas, terus dihantam dengan sejilin mandud musawwamah, batu-batu panas keras berjatuhan dari langit, musawwamah, ada alamatnya. Begitu juga dengan dukhan. Dukhan itu sebuah asap yang cerdas, kabut yang cerdas. Kata Nabi Muhammad SAW, dukhan ketika mengenai orang-orang beriman, maka orang-orang beriman itu paling jauh mengalami zukmah, pilek, flu. Sementara dukhan ketika terpapar pada orang-orang kafir, mereka akan membengkak badannya sehingga keluar cairan dari lubang-lubang tubuh mereka, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Bahkan athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika dukhan berhembus, dia akan membinasakan orang-orang kafir. Putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan apabila asap dukhan itu masuk ke telinga orang kafir dan munafik, maka kepala mereka akan mereka rasakan seperti kepala hewan terpanggang. Jadi tersiksa mereka. Sama kayak kaum Lut, batu berjatuhan itu dengan alamat yang jelas. Asap ini juga demikian. Dia membedakan mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Athar dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan orang-orang kafir akan binasa dihembus oleh kabut asap ini, pernah saya sampaikan di satu majelis. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau orang-orang kafir sudah binasa karena dukhan, nanti di zaman Al-Mahdi kita umat Islam perang lawan orang kafir yang mana? Kan udah pada binasa. Sedangkan dukhan terjadi sebelum Al-Mahdi muncul. Ya jawabannya adalah baca dong realitas sekarang. Realitas sekarang, negara-negara kafir tertentu sudah mulai mempersiapkan bunker-bunker, Pak. Ya. Di Eropa, di Amerika, mereka mempersiapkan bunker, Pak. Mereka juga tahu akan terjadi bencana-bencana besar. Mereka melakukan program-program yang disebut dengan Doomsday Prep, Doomsday Preparations, ya, persiapan kalau hari kiamat datang, istilah mereka. Ya tentunya mereka-mereka yang sempat masuk ke dalam bunker sebelum dukhan terjadi, nggak kena asapnya kafir-kafir itu. Itu rahasianya Allah izinkan orang kafir sekarang bikin bunker. Supaya apa? Supaya nanti kita orang-orang beriman yang nggak diizinkan Allah bikin bunker, negeri-negeri muslim nggak ada yang bikin bunker, Pak. Kenapa? Alhamdulillah masih ada orang-orang beriman yang mungkin dikit, Pak, tapi ada orang berimannya di situ. Yang paling mentok ya pilek, yang paling mentok flu. Tapi jangan khawatir, Pak, nggak akan kehabisan musuh kita, Pak. Yaitu mereka-mereka yang sembunyi ke dalam bunker, nanti nongol mereka. Ya, habis dukhan sudah berakhir, mereka muncul. Ya, itu lawan kita nanti. Ya, jadi jangan khawatir kehabisan orang kafir, Pak, untuk diperangi, Pak. Masih ada nanti orang kafir.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke bulan Ramadan. Nas tentang bulan Ramadan ini terjadi dukhan. Tidak bisa kita pisahkan dengan nas lain lagi yang berkaitan dengan zuhur al-Mahdi, kehadiran al-Mahdi. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Artinya akan terjadi perselisihan, kekacauan, chaos saat matinya seorang khalifah. Ini kita sudah bahas bahwasanya Syekh Mubayyad menekankan kata khalifah di dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kata khalifah di dalam hadis itu bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kata khalifahnya tidak menggunakan alif lam. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik, kata khalifah itu tidak pakai alif lam ya. Khalifah, bukan al-khalifah. Apa bedanya? Bedanya ketika dia tanpa alif lam, berarti dia indefinite article, indefinite khalifah. Khalifah yang nggak definite, yang mungkin sebagian umat Islam menganggap dia khalifah, tapi sebagian lainnya nggak menganggap dia khalifah. Dan salah satu yang paling mungkin diartikan sebagai matinya khalifah itu harus dikaitkan dengan hadisnya. Hadisnya sedang berbicara tentang Mekah dan Madinah, berarti tentang penguasa yang cakupan wilayahnya melibatkan Mekah dan Madinah. Negara mana itu? Negara mana itu? Arab Saudi. Dan bukan rahasia, Arab Saudi adalah satu negara yang hari ini masih secara resmi menyatakan bahwa hukum mereka adalah hukum syariat Islam, mirip khilafah kan. Dan warga Saudi sampai hari ini Pak, masih banyak yang menganggap rajanya tuh khalifah Pak. Dan sistem pelantikan Raja Saudi sampai hari ini masih kayak pola khalifah Pak, pembaiatan. Satu-satunya, nggak ada di negara lain Pak yang pakai baiat-baiat. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat pengertian akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah, maknanya adalah Raja Saudi. Ada keterkaitannya antara dukhon terjadi dengan terjadinya chaos di kerajaan Arab Saudi. Sekarang antum bayangkan, ini Ramadan makin dekat Pak, sementara di Arab Saudi sekarang perpolitikan sudah semakin heboh Pak. MBS, sang putra mahkota yang difavoritkan, Muhammad bin Salman, beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini melakukan penangkapan, pemenjaraan. Siapa? Rival dia yang juga anggota keluarga kerajaan. Dan ini isyaratnya terkait sebab di dalam hadis yang lain Nabi jelas-jelas mengatakan yaqtatilu inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah. 3 orang akan saling berbunuhan untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya anak khalifah. Anak khalifah dalam pengertian khalifah yang tadi. Berarti apa? Putra mahkotanya 3. Dan memang struktur politik di Arab Saudi, setiap raja baru itu punya hak menentukan 3 putra mahkota. Berarti makin mengarah kan? Kemudian kita kaitkan lagi dengan athar sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan di zaman Al-Mahdi, idzan qata'atit turuq at-tijarat wat turuq, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus ya. Jadi Mahdi itu muncul di suatu keadaan dunia jalan-jalan sudah tidak lancar lagi, transportasi sudah nggak lancar, bisnis sudah nggak lancar. Karena apa? Karena terjadi shutdown of modern technology. Jadi kan terkait
Yang kita harapkan urutannya adalah kita masih sempat dengar kabar matinya khalifah itu dan chaosnya negara itu, karena itu akan menjadi peluit terakhir buat kita. Itu peluit terakhir buat kita yang peduli tanda-tanda akhir zaman. Wah, udah mati nih. Wait, bener chaos nih. Ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pilihan. Kita harus melakukan pilihan. Ketika Batshatul Kubra, hantaman keras datang dari langit dan dukhan mengikuti setelah itu, sebagai hamba Allah yang sepenuhnya ditentukan oleh Allah takdirnya, kita cuma punya dua takdir, Pak. Takdir kita mati bersama bencana dahsyat dukhan itu, atau Allah panjangkan umur kita tetap hidup. Kalau mati, sudah selesai urusan kita, Pak. Karenanya menghadapi dukhan ini kita juga harus siap-siap, Pak. Bisa jadi kita mati. Siap-siap apa? Ya bertaubat. Tinggalkan semua perilaku main-main kita. Mari kita beriman, beramal soleh yang serius. Sehingga kalau memang terjadi dukhan dan kita termasuk yang wafat dikarenakan dukhan itu, bukan diazab ya. Kita nggak berharap menjadi diazab oleh dukhan itu, tidak. Karena ada hadis bunyinya begini. Idza zaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang soleh di tengah-tengah itu?" Kata Nabi, orang-orang soleh itu ikut mati juga. Ditanya lagi sama Ummu Salamah, lalu bagaimana nasib mereka? Mereka akan diampuni dan dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau bencana-bencana ini datang, Pak, Bu, dan kita termasuk yang ditakdirkan mati, ya, kita harus bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah menilai kita ini adalah hamba Allah yang gak siap ngadepin huru-hara akhir zaman selanjutnya, Pak. Sehingga lebih baik mati. Karena jujur, Pak, setelah ini keadaan kita sangat kacau, sangat berbeda dengan kondisi dunia sekarang. Anda bayangkan, dukhan terjadi 40 hari 40 malam, gak ada makanan, orang berlomba-lomba berebut makanan sampai berbunuh-bunuhan. Kemudian pembenaman bumi di timur dan di barat yang menyebabkan reduksi peta dunia. Peta dunia direduksi ketika itu. Jadi peristiwa pembenaman itu terjadi karena ada pecahan meteor yang bukan jatuh di daratan tapi di lautan, sehingga timbullah tsunami yang dahsyat sekali ketinggian dinding airnya. Para ilmuwan mengatakan tinggi airnya itu minimal 230-an meter, Pak. Itu nggak bergerak. Kalau bergerak tentu makin naik, Pak. 300 meter, 400 meter, 500 meter. Sehingga ketika dia jatuhnya di tengah Samudra Pasifik, bergerak ke kanan, maka wilayah barat ini akan terbenam. Bergerak ke kiri, wilayah timur ini akan terbenam. Sehingga peta dunia di timur ini dan di barat ini akan mengalami reduksi, Pak. Saya tidak mengatakan penghapusan sama sekali. Karena apa? Karena kan ada high grounds, ada dataran-dataran tinggi, Pak. Yang karenanya juga rekan saya yang biasa ngomongin akhir zaman, Uzma, itu sudah mulai memikirkan dan merancang dan mempersiapkan kampung akhir zaman di perbukitan Payakumbuh di Sumatera Barat. Itu bagus, itu benar. Karena apa? Karena Nabi juga mengatakan di era penuh fitnah, tempat yang aman bagi orang beriman adalah membawa hewan ternak mereka ke lereng-lereng gunung, ke tempat-tempat yang tinggi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bisa Anda bayangkan dukhan terjadi bersamaan dengan pembenaman di sana sini, gempa-gempa pasti juga mengiringinya, karena ada hadis juga mengatakan kehadiran Al-Mahdi itu saat banyak gempa berlangsung. Terus shutdown of modern technology.